Perkenalkan, nama saya Cornelia Maria, NIM 2020 41009, akan mempresentasikan tentang permasalahan waris BW bagi anak tiri dan anak luar kawin dan upaya penyelesaiannya. Yang pertama, latar belakang. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan yang akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan, baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat, di mana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak. Hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya dinamakan anak luar kawin, karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Selanjutnya merupakan rumusan masalah yang saya ambil dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, bagaimana status hukum dan hak mewaris anak luar kawin dan anak tiri. Yang kedua, bagaimana kedudukan anak luar kawin dan anak tiri dalam kedudukan waris. Yang ketiga, bagaimana solusi pembagian waris anak luar kawin dan anak tiri. Pembahasan yang pertama, status hukum luar kawin anak tiri pada hak waris. Status anak di luar nikah dan anak tiri. Yang pertama, terdapat anak dari hubungan ibu sebelum terjadi pernikahan. Yang dimaksud di sini adalah jika terdapat dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, mengadakan hubungan badan, mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan ada sebagian darah dari laki-laki dan perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan, padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin. Yang kedua, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya. Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau laki-laki lain dan mengakibatkan wanita hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa penceraian dengan suaminya, maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suami. Dan apabila kelahiran anak tersebut lama setelah masa penceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin. Yang ketiga, anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain. Yang di sini dimaksud apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut, kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima dapat menolak menjadi bapak anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina dengan adapun alasannya. Yang pertama, suami tidak menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalkan impotensi. Yang kedua, dapat dibuktikan oleh suami baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat. Yang keempat, anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, jelas di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlihat tali perkawinan yang sah. Yang terakhir, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah. Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berhubungan menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak bersangkutan, padahal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang kedua-duanya tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup di dalam kehidupan rumah tangga, padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah. Pembahasan selanjutnya, hak mewaris anak di luar nikah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, ia hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, dan ia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Sedangkan menurut hukum waris adat, pada umumnya menurut hukum adat, anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibunya atau kerabat ibunya. Selanjutnya, kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris. Kewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan seorang anak belum dewasa tidak hanya dibebankan pada ayah anak tersebut, akan tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya. Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa. Kemudian untuk hubungan anak luar kawin dengan ibunya, dalam pengakuan hubungan antara anak dengan ibu kandungnya, warga ibu kandung menerima tanpa adanya perbedaan dengan cucu-cucu lainnya atau anak-anak dari anak-anak lainnya. Karena keluarga dari garis besarnya memahami motivasi hubungan ibu kandungnya dengan ayah biologisnya. Keluarga wanita atau ibu dari anak luar kawin tidak akan memaksa berlangsungnya perkawinan secara sah antara pria atau ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut dengan ibu anak luar kawin tersebut, dikarenakan mereka memahami ancaman petaka adat apabila tindakan berupa keinginan untuk menikahi secara sah kedua pasangan tersebut. Kemudian masalah-masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin adalah yang pertama, faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukum dari praktek kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Misalnya, bila keluarga bapak biologis yang semula tidak mempunyai anak, setelah mempunyai anak, maka perhatian ke anak luar kawin menjadi berkurang, baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi. Yang kedua, faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap kedudukan anak luar kawin yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan terhadap perbuatan hukum tersebut. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak luar kawin tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus. Kemudian solusi pembagian warisan anak luar nikah. Yang pertama, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak-anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa anak-anak luar kawin tetap mendapatkan warisan. Di masyarakat sendiri biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah di antara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak sah sulung dan anak laki-laki tuakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah. Ada pula sengketa pembagian waris yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga, sehingga pihak kemudian mengajukan gugatan sengketa pembagian waris kepada pengadilan negeri. Dalam kaitan dengan persoalan perlindungan anak dan hal luar kawin, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir, miskin, dan anak-anak telantar. Ketentuan Undang-Undang 1945 tersebut di atas tegaskan pengaturannya dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kesimpulan yang diambil, status hukum dan status mewaris anak luar kawin, yaitu upaya mengatasi anak luar kawin dan hak mewaris anak luar kawin
Di beberapa daerah menganggap wanita yang melahirkan anak itu sebagai ibu yang bersangkutan. Jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah, tetapi di beberapa daerah lain ada pendapat yang wajib mencela keras ibu yang tidak kawin berserta anaknya. Bahkan malangnya itu terdapat suatu tindakan adat yang memaksa pria bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak itu. Saran pembagian waris anak luar kawin yaitu di masyarakat biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah di antara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak sasulung atau anak laki-laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak anak laki-laki maka saudara kerabat dan pihak ayah. Apabila sengketa pembagian waris tersebut tidak diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa dibawa kepada pengadilan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.